Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Qadar. Nah, bagaimana kandungan surah Al-Qadar? Sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Langsung saja kita bahas ke materinya. Surah Al-Qadar adalah surat yang ke-97, yaitu turun setelah surah Al-Alaq dan sebelum surah Al-Bayyinah. Sebab turunnya atau asbabun nuzul, menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya, menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah. Kemudian pada siang harinya, ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah sampai sore hari. Hal ini ia lakukan sampai 1000 bulan secara terus-menerus. Hal ini membuat kaum muslimin merasa takjub. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Qadar yang menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Lailatul Qadar pahalanya akan jauh lebih baik dan besar daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Dengan demikian, umat Islam diberikan semangat oleh Allah untuk rajin beramal soleh dan beribadah. Walaupun usia umat Nabi Muhammad sangat pendek dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Hal ini apabila kita mencontoh usia Nabi hanya 63 tahun, maka kita harus terus bersemangat untuk beribadah dan beramal soleh. Karena Allah telah memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. Pada ayat 1 menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Lauh Mahfuz adalah kitab tempat Allah menuliskan seluruh catatan kejadian di alam semesta, dan Lauh Mahfuz disebut di dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Menurut syariat Islam, Allah telah mencatat segala kejadian di dalam Lauh Mahfuz, dari permulaan zaman sampai akhir zaman, baik berupa kisah Nabi, Rasul, azab yang menimpa suatu kaum, pengetahuan tentang wahyu para Nabi dan Rasul, serta segala penciptaan alam semestanya dan lain-lain. Demikian, Allah telah menjadikan Lauh Mahfuz sebagai tempat menyimpan segala rahasia di langit maupun di bumi. Jin dari golongan setan akan berusaha untuk mencuri segala rahasia yang tertulis di dalamnya untuk menipu manusia. Mereka memiliki tujuan untuk memainkan akidah atau keyakinan manusia. Sebab itu, Allah melarang manusia untuk mengetahui ramalan nasib, karena peramal bisa dibantu oleh jin dan jin akan membisikkan hati curian itu ke dalam hati peramal. Jika ada setan yang berusaha mencuri berita, maka malaikat penjaga Lauh Mahfuz akan melemparkan bintang ke arah pencuri berita tersebut. Pelemparan ini yang kadang-kadang kita lihat dengan adanya bintang jatuh atau meteor. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 16-18 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya, dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Lauh Mahfuz tidak banyak diketahui karena ia merupakan urusan alam gaib atau rahasia Allah. Selanjutnya, ayat kedua sampai ketiga menjelaskan tentang ketakjuban terhadap Lailatul Qadar. Pada ayat kedua berisi pertanyaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, apa malam kemuliaan itu? Namun, Nabi Muhammad tidak mampu untuk menjelaskannya. Maka Allah menjelaskannya pada ayat ketiga, bahwasannya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari ayat tersebut, bahwasannya manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, karena pahalanya yang begitu besar diibaratkan seperti beribadah selama 1000 bulan. Namun,
Apakah diperkenankan manusia yang telah beribadah dan beramal soleh di malam Lailatul Qadar untuk meninggalkan ibadah di waktu lain? Tentu tidak boleh, karena manusia diwajibkan untuk tetap beribadah. Ayat keempat dan kelima masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, Allah mengutus para malaikat di bawah komando malaikat Jibril untuk turun ke bumi, guna mengatur segala urusan yang ada di bumi. Selanjutnya, pada ayat kelima, bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Kebanyakan para ulama dan kaum muslimin meyakini bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan, khususnya pada malam 10 malam terakhir. Kebanyakan para ulama dan kaum muslimin meyakini bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir. Tapi, tidak ada seorang pun yang tahu pasti kapan tepatnya Lailatul Qadar. Nabi Muhammad memberikan beberapa tanda mengenai terjadinya malam Lailatul Qadar ini, seperti adanya hawa yang sejuk, suasana damai, dan cuaca yang cerah. Nabi Muhammad juga menyuruh kita agar memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Ibadah pada malam tersebut mempunyai nilai tambah berupa kemuliaan dan ganjaran tersendiri, berbeda dengan malam-malam lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.